Silakan Bang Kensi untuk menyampaikan presentasinya. Oke, Bang Aris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ngumpul lagi dan tetap semangat pastinya. Teman-teman, kita berada di bisnis ini adalah untuk pengembangan jangka panjang. Perjalanan kita belum seberapa, baru 1 tahun, sedangkan kita mengembangkan banyak elemen proyek. Nah, dalam hal ini pastinya setiap produk, setiap program, platform yang akan diluncurkan di dalam proyek Metaverse itu adalah salah satu elemen yang harus dipahami bersama-sama secara detail. Kita tidak bisa memasarkan produk atau proyek ini, kita tidak bisa mempromosikan bisnis ini tanpa ada pemahaman dasar, yang mana pemahaman itu adalah nilai jual dari proyek ini. Metaverse adalah sebuah peluang bisnis yang luar biasa sampai saat ini diakui di seluruh dunia. Karena memang konsep ini tidak bisa diduplikat, tidak bisa ditiru karena saking kompleknya. Jadi ini adalah satu-satunya bisnis pengembangan DeFi berlapis yang di dalamnya itu menciptakan banyak sumber uang dan menumbuhkan aset-aset yang bernilai. Mungkin beberapa orang menganggap ini adalah sesuatu hal yang biasa saja. Tapi ketika teman-teman memahami secara keseluruhan dari sisi teknologi, sistem, kemudian arah pengembangan, Metaverse adalah proyek yang mempunyai masa depan. Mungkin saat ini ada beberapa orang yang posisi bertahan dalam hal ingin menunggu beberapa proyek atau mungkin ingin menunggu Porscoin diluncurkan. Ada juga beberapa orang yang menunggu NFT-nya supaya bisa mengimplementasikan dividen bonus. Banyak sekali ya karakter setiap orang berbeda. Mindset, tujuan orang dalam bisnis ini pastinya berbeda. Nah, dalam hal ini kita sebagai leader pastinya itu harus merangkul dari semua elemen, baik pasif, aktif, investor, ya, orang-orang biasa. Pada dasarnya yang terpenting kita menyampaikan sebuah informasi ini untuk tujuan baik, untuk niat baik, penciptaan peluang. Itu yang terpenting. Metaverse adalah sebuah elemen yang dikembangkan dengan banyaknya produk smart kontraknya, banyaknya digital aset yang akan dikembangkannya. Maka dengan itu pastinya proyek ini membutuhkan waktu, proses secara bertahap menuju roadmap yang sempurna. Terbentuklah sebuah ekosistem dan itulah final, itulah masa depan yang kita tunggu. Tapi pada dasarnya dari sekarang kita sudah berada di proyek ini untuk pembentukan pondasinya, untuk mengikuti prosesnya. Teman-teman bisa bayangkan ketika roadmap sebanyak itu, elemen sebanyak itu diluncurkan sekaligus, ya pastinya kita tidak dapat melalui proses itu. Sedangkan diluncurkan secara bertahap aja, ada beberapa elemen yang tidak kita pahami. Contoh mungkin teman-teman mengerti tentang cryptocurrency, ya. Sedangkan Metaverse ada namanya Porscoin. Nah, dalam hal itu pastinya kita harus memahami detail Porscoin yang ada di proyek ini. Karena pada dasarnya cryptocurrency itu umum. Distribusi cryptocurrency itu adalah umum, tapi ada beberapa hal yang harus dipahami sebagai kelebihan, nilai jual, dan lain-lain. Nah, maka malam ini kami akan merilis sebuah informasi yang mana akademi malam ini akan diisi tentang pemahaman dari Porscoin itu sendiri. Ya, Porscoin kedepannya juga akan ditingkatkan pemahamannya dalam hal ketika sudah dimarketkan, teman-teman juga harus menguasai cara mengolah aset tersebut, cara menjual aset tersebut, swap aset tersebut. Banyak hal yang akan kita pahami secara bertahap. Nah, di saat ini kita fase distribusi, artinya kita harus memahami poin dari distribusi itu sendiri. Saya akan merilis materi dan saya akan bagikan di sini. Oke. Nah, untuk teman-teman, mulai saat ini, ya, pada saat materi Zoom berlangsung, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan apapun, ya, tidak harus berhubungan dengan tema, tapi teman-teman bisa sharing di Zoom malam ini. Zoom malam ini memang khusus untuk Mitra Power Team, untuk kita jumpa, bertemu, ya, dengan kapasitas tak terbatas, walaupun kita jauh, kita bisa ngumpul. Saya akan setting. Oke, kita masuk di materi. Oke, teman-teman, Metaverse Power Team Academy, selamat datang. Tema malam ini kita akan membahas tentang Porscoin. Porscoin adalah aset digital potensial, tapi teman-teman juga harus memahami seperti apa pola distribusinya, seperti apa potensialnya proyek ini, atau Porscoin ini seperti apa nilainya yang akan berkembang ke depannya. Itu harus dipahami. Tujuan memahami itu sendiri ya pastinya teman-teman bisa menyampaikan informasi ini secara luas kepada siapapun. Nah, ketika Porscoin ini dipasarkan, pada dasarnya sebenarnya kita menggerakkan ekosistem ini. Tanpa disadari teman-teman memasarkan Porscoin ini, teman-teman memasarkan sistemnya. Itu yang terpenting. Nah, dalam hal ini Porscoin adalah hal yang menarik. Ini adalah sebuah cryptocurrency yang mana salah satu elemen penting untuk ekosistem ini, alat transaksi yang ada di proyek ini. Oke.
Tujuan akademi pastinya ya sebagai informasi detail tentang Porsquin. Jadi ada banyak yang ingin saya sampaikan. Ini berhubungan dengan distribusi, cara mendapatkannya, pola distribusinya, apa perbedaannya dengan distribusi cryptocurrency pada umumnya. Maka di sini akan kita temukan jawabannya. Teman-teman, kami merilis banyak akademi, teman-teman bisa mengakses di YouTube channelnya Power Team. Nah, di sini kita masuk dulu ke pemahaman roadmap Metaverse. Teman-teman, Metaverse kita lihat pengembangannya ini dikembangkan dengan memaksimalkan komunitas. Fondasi awalnya dulu. Bagaimana cara pengembangan di awal? Pada saat pengembangan di awal, itu adalah peluncuran Tekstil Matrik, sebuah program matrik. Program matrik itu adalah program network atau jaringan, yang mana dari situ kita mendapatkan pendapatan langsung, distribusi 100% ke mitra. Nah, pada dasarnya Tekstil Matrik ini adalah sebuah sistem yang mana ini masuk dalam kategori program aset. Kenapa dia masuk dalam kategori program aset? Karena dia adalah untuk menciptakan aset seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini program aset ini sendiri masuk kategori program aset karena memang tidak ada elemen yang mengatur dalam hal sepenuhnya kita miliki. Nah, kasus ini sama seperti teman-teman mempunyai mesin jahit, kemudian mesin jahit itu teman-teman beli, dan pada akhirnya dari mesin jahit itu akan menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu barang, dan pada akhirnya menumbuhkan nilai dalam rupiah. Dan kasusnya sama. Ya, teman-teman mempunyai program ini, dan pada dasarnya untuk mendapatkan aset digital, dan aset digital akhirnya menjadikan sebuah uang rupiah untuk kita jadikan sebagai kebutuhan sehari-hari ataupun impian. Nah, dalam hal ini juga ada namanya distribusi NFT royalty. Ini masuk ke roadmap kedua dan sudah terjadi. NFT royalty itu sebenarnya sudah dibagikan, tapi dalam hal penciptaan aset NFT ini, itu perlu proses dan ini sudah membutuhkan 6 bulan lebih untuk meningkatkan dari sisi keamanannya, dari sisi celah dalam hal distribusi, dividennya, dan banyak sekali kekuatan yang ditumbuhkan secara bertahap, karena pada dasarnya untuk menciptakan aset jangka panjang itu memang perlu uji tes, trial test, ya, di mana kelemahannya ditutupin, di mana ketidakadilannya dilengkapin. Nah, polanya akan seperti itu dan pada akhirnya dia akan masuk ke versi final, ya, final aset yang akan menjadikan sebuah nilai untuk ekosistem ini. Nah, program inti juga sudah diluncurkan. Program inti ini masuk ke Inervalen atau smart contract Iner, yang mana itu adalah penghubung dari semua ekosistem ini nanti. Oke. Kemudian saat ini kita masuk di distribusi Porsquin dengan pola sistem multi-mining melalui program Universe. Jadi di sini saat ini. Jadi kalau berbicara perjalanan, Metaverse masih jauh ke depannya. Ya, kita sudah masuk di 1 tahun dan sudah memasuki roadmap yang ke-5. Nah, di mana letak listing Porsquin-nya? Teman-teman bisa melihat distribusi di sini, kemudian ada beberapa yang akan di-develop, akan diluncurkan, kemudian pada akhirnya akan masuk ke pengembangan maksimalnya di sini. Jadi ada beberapa step lagi. Jadi Porsquin ini maksimal pengembangannya atau nilainya sangat signifikan bertumbuh itu ada di area sini. Porsquin ya masuk dalam listing di market. Nah, ketika listing di market ya pastinya fungsionalnya akan digunakan dalam beberapa pengembangan platform. Contoh nanti Porsquin ini ketika listing menumbuhkan nilai, maka Porsquin ini akan digunakan sebagai alat transaksi Metaverse tahap awal. Kemudian ke depannya juga akan secara keseluruhan digunakan di dalam ekosistem Metaverse. Pemasaran tekstil matrik, pemasaran universe, kemudian pemasaran distribusi dividen bonus, semuanya menggunakan Porsquin. Ya, membeli produk di NFT, di marketplace-nya juga menggunakan Porsquin. Artinya jelas Porsquin ini adalah alat transaksi yang karakternya ditemukan dan fundamentalnya ditemukan. Teman-teman bisa melihat Porsquin adalah token utama ekosistem, ya, yang akan segera dirilis di market terbuka atau listing. Ini akan memungkinkan siapa saja tertarik untuk menjadi bagian ekosistem Metaverse dan menggunakan token ini di berbagai platform DeFi dan produk digital Metaverse. Di mana titik area Porsquin ini akan digunakan? Pertama, Porsquin akan aktif digunakan dalam hal pemasaran tekstil matrik. Kemudian NFT royalty, kemudian Universe, kemudian marketplace. Semua produk yang ada di marketplace ini yang ke depannya akan menggunakan Porsquin. Kemudian transaksi swap, ya, trading dan segala macamnya. Kemudian metaverse. Nah, kemudian juga roadmap berikutnya juga ke depannya akan menggunakan Porsquin, ya, tekstil, ya, produk royalty dan banyak lagi program mana, kemudian program boost matrik, program
beberapa game akan dikembangkan di project ini dan semuanya menggunakan Porsquin. Iya, Overreal Matrix juga menggunakan Porsquin. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa kenapa Porsquin ini sebagai aset potensial, ya, mempunyai masa depan, karena jelas bahwa Porsquin ini dibutuhkan banyak orang untuk penggunaan dalam hal alat transaksi di seluruh ekosistem. Kalau Porsquin ini dibutuhkan untuk transaksi ini, artinya secara kapasitas atau permintaan itu pastinya meningkat. Orang-orang membutuhkan Porsquin ini, sedangkan total supply-nya terbatas. Sehingga ada namanya supply dan demand, permintaan dan penawaran, fungsionalnya diaktifkan, maka nilainya akan tumbuh. Nah, Porsquin itu adalah project sistem yang menggunakan konsep IDO, bukan ICO. Nah, teman-teman mungkin kita familiar ya, 5 tahun belakangan kita kenal yang namanya ICO. Banyak sekali network yang mengembangkan proyek cryptocurrency baru, menawarkan proyek cryptocurrency baru dengan pola ICO ya. Nah, ICO ini sendiri pada dasarnya mempunyai kelemahan karena masih diatur oleh sekelompok orang, perusahaan tertentu, individu tertentu. Produknya adalah aset digital, desentral, tapi yang mengatur secara sistem itu masih ada elemen sentralnya atau seseorang yang mengendalikan sistemnya. Itu IDO. Nah, di sini Metaverse menggunakan Initial DEX Offering atau IDO adalah sebuah cara untuk distribusi cryptocurrency baru di sektor desentralisasi finance atau DeFi. Initial DEX Offering ini dilakukan melalui bursa terdesentralisasi atau DEX dan bukan melalui bursa tersentralisasi dengan tujuan memberi keamanan yang lebih dari ICO. Ya. Nah, jadi pola pengembangan atau konsep distribusi yang ada di Metaverse ini dia menggunakan smart contract tanpa campur tangan manusia, tanpa kontrol sistem atau kendali. Seperti itu. Nah, kemudian untuk proses listingnya bukan di check atau central exchange. Dia menggunakan DEX seperti Uniswap, PacketSwap, dan lain-lain. Kemudian, teman-teman juga harus memahami ICO. Sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman familiar dalam hal mengembangkan proyek cryptocurrency, sebelum ada Metaverse mengerti tentang ICO. ICO adalah singkatan dari Initial Coin Offering atau pengumpulan dana oleh perusahaan atau individu ya melalui koin kripto baru. Penawaran koin perdana atau ICO itu adalah jenis pendanaan menggunakan mata uang kripto ya. ICO seringkali merupakan bentuk crowdfunding ya, kemudian mengumpulkan dana publik ya, kemudian nanti dana tersebut dikumpulkan di dalam suatu wallet perusahaan atau individu. Jadi jelas di sini teman-teman melihat ada perbedaan ya. Jadi ada namanya kendali di dalam sistem dalam hal konsep ICO. Makanya ketika teman-teman ikut masa lalu, ikut suatu proyek baru cryptocurrency, itu biasanya kita mendapatkan cryptocurrency baru tersebut itu biasanya kita beli kepada seseorang atau foundernya. Nanti kita store sejumlah USDT atau DAI stablecoin apa atau apalah seperti itu. Nanti kita kirim itu di address wallet sentral atau address walletnya si foundernya atau adminnya. Nah, si founder itu mendapatkan cryptocurrency sekian ribu ya jatah dari diberi sama perusahaan untuk dijual ke masyarakat. Nah, jadi jelas bahwa ada kontrol dana yang menuju ke kendali, baik itu sistem dan dana. Nah, untuk konsep seperti ini itu biasanya untuk listingnya dia menggunakan check atau central exchange. Kenapa dia menggunakan check? Karena kita mendaftar suatu cryptocurrency baru, itu pastinya si exchanger itu mendapatkan pemasukan. Ya, beberapa kasus misalnya saya punya project cryptocurrency baru, kemudian saya akan listing di suatu market, anggaplah misalnya di Coinbase. Nah, Coinbase mempunyai aturan dan penerapan atau audit dalam hal penerimaan cryptocurrency. Nah, setelah kita ajukan proposal, maka nanti ketika lolos audit itu ada estimasi biaya listing. Ya, berapa kita harus mengeluarkan biaya untuk listing cryptocurrency atau project kita itu. Nah, pada dasarnya polanya seperti itu. Artinya jelas ketika teman-teman melihat perbedaan pola pengembangan di IDO ini tidak banyak menguntungkan si pembuat project. Karena pada dasarnya sebuah proyek dibuat, itu pastinya yang membuat proyek ingin mendapatkan keuntungan dalam hal pengumpulan dana, mengambil dana masyarakat, walaupun ke depannya dana tersebut persentasenya beberapa persennya digunakan untuk pengembangan. Nah, dalam hal ini, konsep IDO itu jarang dilakukan. Kenapa? Karena secara kontrol terbatas. Saya ingin membuat suatu cryptocurrency, ya, kemudian saya menjalankan konsep distribusi menggunakan IDO.
maka saya memang harus benar-benar ikhlas karena sistem itu akan lepas dalam kendali kita yang mempunyai project. Tapi di sisi lain, dari sisi keamanan dan keadilan dan kepercayaan, ya pastinya lebih baik dibanding dengan ICO. Oke, nah dari sini pastinya teman-teman harus memahami perbedaan ini karena Metaverse menggunakan konsep IDO dan ini merupakan unsur kelebihan dari distribusi ini. Distribusi Porscoin itu berlaku adil, kapasitasnya tergantung seseorang. Ketika teman-teman mempunyai kapasitas yang lebih baik dalam hal ilmu pemasaran dan mengembangkan bisnisnya, teman-teman akan mendapatkan banyak dalam hal distribusi Porscoin. Ketika teman-teman mampu secara finansial membeli beberapa program atau level universe, maka teman-teman juga akan mendapatkan kapasitas sesuai dengan kapasitas ekonominya atau modalnya. Nah, dalam hal ini penerapannya sangat adil. Tapi teman-teman bayangkan ketika ini dijalankan menggunakan konsep ICO, pasti cryptocurrency baru ini itu pastinya dikendalikan oleh beberapa orang. Pertama, pastinya si foundernya banyak memegang cryptocurrency ini. Perusahaannya, ownernya, tim programmernya, dan macam-macam. Karena kenapa? Karena transparansinya tidak bisa dilacak karena semua orang pada dasarnya sudah memegang cryptocurrency tersebut dan bertugas untuk menyebarkannya ke masyarakat atau memasarkannya. Nah, dalam hal ini program Porscoin itu mempunyai sesuatu yang lebih dalam hal distribusi. Teman-teman harus memahami juga bahwa Porscoin ada total supply-nya. Nah, jadi kalau kita berbicara cryptocurrency potensial, itu rata-rata mempunyai total supply. Seperti Bitcoin itu ada total supply-nya, kemudian ada beberapa cryptocurrency potensial juga mempunyai total supply. Nah, dalam hal ini Porscoin didistribusikan secara keseluruhan itu sebanyak 585 juta lebih Porscoin, yang mana mekanisme distribusi dan ada burning atau pembakaran bertahap menggunakan smart kontrak khusus dalam periode tertentu. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwa dari total supply ini 80% koinnya akan didistribusikan melalui program Universe. Jadi kapasitas terbesarnya itu ada di Universe. Dan sisanya untuk likuiditas, TR Index, kemudian nanti juga untuk develop Metaverse dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa pembagian dari presentasi dari total 100%. Oke. Nah, Porscoin adalah tokenomik, bukan stabil coin. Jadi teman-teman, Porscoin ini mempunyai potensi kenaikan harga yang signifikan naik atau signifikan turun, sama seperti karakter Ethereum, Bitcoin, ya. Kenapa? Karena nilai itu akan terjadi karena adanya supply dan demand, kebutuhan. Nah, sedangkan kebutuhan meningkat, kapasitas atau total supply-nya terbatas, sehingga itu akan mempengaruhi nilai. Kalau seandainya orang yang membutuhkannya sedikit, maka harganya akan turun. Nah, dengan adanya kekuatan dari ekosistem dan proses burning, pastinya secara analisis Porscoin mempunyai potensial. Bayangkan ketika Porscoin ini banyak digunakan di dalam ekosistem, belum lagi digunakan di eksternal lain, ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya beberapa cryptocurrency itu tidak ada ekosistem internal. Ekosistem itu terbentuk dari eksternal dan itu juga mempunyai nilai yang maksimal. Apalagi kekuatan di Porscoin ini ada di ekosistemnya, ya. Dan ekosistem bergerak, kemudian ekosistem dari luar juga bergerak. Maka potensial sekali proyek ini atau Porscoin ini mempunyai nilai yang signifikan. Tokenomic itu adalah istilah cryptocurrency. Tokenomic adalah token yang mempunyai nilai potensial, mempunyai fungsi dan tujuan, ada fundamentalnya, ada karakternya, dan ada market beserta ekosistemnya yang menumbuhkan nilai cryptocurrency tersebut untuk menciptakan nilai ekonomi. Oke, kenapa cryptocurrency ya didistribusikan proyek-proyek baru, kemudian setelah listing market malah turun? Kenapa bisa seperti itu? Karena ekosistemnya nggak ada orang yang membutuhkan cryptocurrency tersebut untuk alat transaksi. Sehingga perputaran ekosistemnya hanya dijual beli aja, di market aja. Nah, sedangkan di market sendiri itu bukan suatu penggerak dari nilai. Kenapa? Akan terjadi pump and dump, ya. Ada yang membeli dalam volume sangat banyak, kemudian memancing market supaya harganya tinggi, harga tinggi, mereka jual banyak, turun lagi, seperti itu, serok lagi, polanya hanya itu. Jadi tidak ada elemen pendukung lainnya, tidak ada karakter yang ditemukannya, fungsinya nggak ada. Hanya sekedar token cryptocurrency yang dilistingkan, tidak ada nilai ekonomi penggeraknya. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa memahami dalam hal tokenomik. Jadi jelas bahwa Porscoin ini adalah aset yang mempunyai potensial kenaikan nilai. Dan ini berbeda dengan stabil coin.
Teman-teman, di dalam cryptocurrency ada dua jenis kripto, ya. Ada dua jenis koin. Pada umumnya namanya tokenomic dan stabil coin. Kalau stabil coin itu adalah jenis aset digital kripto yang nilainya mengacu ke aset referensi. Contohnya misalnya DAI. DAI itu mengacu ke uang dolar. Nah, jadi dia mengacu ke uang fiat, ya komoditi, atau nilai emas per gram seperti itu. Atau cryptocurrency lain. Atau juga ditentukan oleh kesepakatan. Nah, kedepannya juga di Indonesia ada namanya token atau cryptocurrency yang akan dikembangkan yang mengacu ke IDR, ya. Sama seperti kasus teman-teman di transaksi di toko kripto, kita menggunakan IDR di sana dalam bentuk token. Nah, itu namanya stabil coin. Dia mengacu ke uang fiat. Nah, jadi jelas ada perbedaan ya antara tokenomic dan DAI stabil coin. Kenapa Porcoin bernilai? Porcoin akan digunakan di setiap bagian ekosistem termasuk perputaran produk digital, program aset, serta platform metaverse. Ya, berbagai jenis yang ada di dalam ekosistem itu ada banyak. Ada game, bisnis, ya, jual beli aset, dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah platform yang akan dikembangkan di proyek ini. Bagian dari ekosistem besar metaverse, yaitu metaverse. Metaverse ini adalah sebuah dunia yang mana di dalamnya ada aktivitas transaksi, ya, baik transaksi properti, aset-aset, permainan, dan dalam hal ini juga ada bisnisnya seperti itu. Sehingga semua transaksi yang ada di ekosistem metaverse ini itu kedepannya menggunakan Porcoin. Nah, jadi jelas bahwa Porcoin ini akan ada digunakan di dalam sebuah transaksi besar di dunia baru yang akan didevelop di proyek ini. Nah, kemudian juga akan ditambah dengan secara keseluruhan metaverse ekosistem. Ya, pemasaran tekstil, pemasaran produk, program aset boost matrix, universe, kemudian program mana, NFT royalty, zona game-nya, ya, kemudian market flash-nya, semuanya menggunakan Porcoin. Jadi kekuatannya ada di sini. Nah, belum lagi kedepannya ketika ini sudah terbentuk, ekosistem terbentuk, maka akan tercipta banyak elemen lain yang memperkuat dari Porcoin ini sendiri. Kemudian belum lagi ada metode yang namanya burning, ya, proses pembakaran secara bertahap menggunakan pengaturan dari algoritma program smart contract. Nah, distribusi metaverse ini itu menggunakan konsep multi-mining. Ini adalah salah satu sistem pertama di dunia dalam hal distribusi new cryptocurrency. Kenapa proyek ini distribusinya menggunakan multi-mining smart contract? Karena untuk penerapan transparansi, keadilan, dan pastinya untuk memproteksi pump and dump. Dalam hal ini beberapa kasus di dalam new cryptocurrency project itu ada beberapa investor yang masuk yang menguasai beberapa persentase tinggi di dalam total supply. Maka di Porcoin itu terproteksi dengan program Universe. Jadi sangat tidak memungkinkan 20%, 40, 30% itu sangat sulit didapatkan di Porcoin ini untuk menguasai total supply-nya atau volume persentasenya. Jadi dalam hal ini, Porcoin ini akan merata di setiap orang dan pastinya akan mendapatkan, semua orang akan mendapatkan sesuai dengan kapasitasnya. Tapi tidak signifikan karena harus melalui proses pembelian dari program Universe, terproteksi. Ya. Nah, distribusi Porcoin itu melalui program Universe. Program ini disebut multi-mining. Ya, tidak perlu pertambangan dalam arti tradisional. Ya, maksudnya tidak perlu menggunakan CPU modifikasi, ya, atau alat mining seperti kita menambang Bitcoin, itu nggak perlu. Karena metodenya menggunakan multi-mining smart contract. Nah, jadi tidak ada sumber daya fisik, ya, seperti sumber daya listrik. Kalau teman-teman menambang Bitcoin, itu membutuhkan alatnya. Kemudian membutuhkan daya listriknya, misalnya seperti itu. Nah, di Porcoin itu nggak perlu. Ya, karena Porcoin itu dapat ditambang dengan berpartisipasi di dalam program smart contract, yaitu program Universe tadi. Oleh karena itu maka ini awalannya disebut dengan multi, ya, multi mining. Oke. Nah, kemudian program akan berjalan sampai Porcoin listing di market. Jadi Universe ini akan terus berjalan proyeknya atau pengembangannya atau distribusinya sampai listing. Harga akan ditentukan oleh desentralisasi khusus dengan mekanisme yang bekerja dengan prinsip otomatis menggunakan rumus Dexa halving atau alias soft halving. Ini adalah algoritma yang sudah ditentukan di awal untuk secara bertahap menumbuhkan nilai di dalam cryptocurrency di fase listing, ya, di fase distribusi. Maka biasanya di dalam pengembangan proyek
Forcecoin ini kita mengenal yang namanya microblok. Jadi ada microblok yang setiap bloknya itu terjadi peningkatan nilai. Pada saat Forcecoin didistribusikan, pada saat Universe pertama kali diluncurkan, maka teman-teman mendapatkan harga distribusi itu sangat murah. Harganya itu 0,25 DAI per satu Forcecoin. Saat ini, berjalan 3 bulan kurang lebih, itu kita sudah masuk di microblok yang ke-7. Dengan harga saat ini 0,37 DAI stablecoin per satunya. Jadi ada peningkatan nilai. Nah, kita bisa melihat di dalam microblok ini terdiri dari 2 jenis blok, ya, terbagi dalam 2 jenis blok. Blok pertama itu akan mendistribusikan microblok sebanyak 10 tahap di harga tertingginya 0,76. Kemudian di open block yang berikutnya, yang keduanya nanti juga ada 10 tahap, maka harganya juga di sini dimulai dari 0,5 DAI. Nah, teman-teman bisa melihat harga blok terakhir pada saat distribusi ini, teman-teman akan mendapatkan harga yang sudah tinggi, yaitu 0,9 DAI stablecoin. Ya. Jadi kalau kita memasukkan nilai 50 DAI stablecoin, itu kita hanya dapat 55 MetaForcecoin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa angka nilai start dimulai listing itu di angka $1. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan harga di blok ini, pada saat listing nanti kita sudah bisa melihat bahwa nilainya sudah bertumbuh menjadi 0,9. Ketika listing terjadi, maka harganya pastinya kapasitasnya akan di atas ini. Kemudian listing terjadi, maka fungsional dari alat transaksi di ekosistemnya dimulai, maka harganya akan terus meningkat. Oke. Nah, jadi seperti itu fase distribusinya. Dia menggunakan multi-mining microblok. Oke. Nah, cara mendapatkan Forcecoin dengan harga murah, itu teman-teman harus membeli yang namanya pool packs di dalam Universe. Nah, di sini kita mendapatkan Forcecoin ini dari 2 jenis program. Pertama, microblok network atau tier level. Nah, di dalam matrik tier level itu sendiri kan menghasilkan bonus di setiap titik matriknya 15%. Nah, pendapatan 15% itu sendiri teman-teman bisa dapatkan pembayarannya menggunakan Forcecoin. Atau teman-teman mendapatkan DAI stablecoin di fase distribusi ini. Itu adalah pilihan. Nah, jadi jelas, Forcecoin ini akan kita dapatkan ketika teman-teman aktif dalam hal memasarkan atau teman-teman mendapatkan potensial limpahan dari program tier level. Nah, kemudian untuk teman-teman mendapatkan instan pembelian, teman-teman juga bisa melalui pembelian paket pool di Coinset-nya. Ya, kita beli Coinset-nya, maka kita akan mendapatkan Forcecoin-nya instan, tidak melalui proses jaringan lagi. Tapi untuk masuk di dalam pembelian Coinset ini, teman-teman harus melalui network-nya atau pembelian tier levelnya. Nggak bisa, kita hanya membeli Coinset aja tanpa membeli sistemnya. Polanya seperti itu. Artinya jelas bahwa distribusi ini terproteksi. Ya. Nah, teman-teman harus memahami ini adalah kekuatan dari distribusi. Sehingga dengan adanya pola seperti ini, maka Forcecoin akan didistribusikan secara merata dan adil. Nah, cara mendapatkan Forcecoin melalui network tier Universe, ya di sini teman-teman ketika mengaktifkan tier level akan mendapatkan 5 orbit dan terdiri dari 62 titik. Di setiap titiknya itu nilainya 15%. Ketika 15% ini diisi, titik 15% ini diisi dalam hal limpahan atau teman-teman memasarkan atau mengembangkan bisnisnya, itu akan mendapatkan bonus setiap titik 15%. Nah, teman-teman bisa menerima DAI stablecoin 100% atau MetaForcecoin 100% atau dibagi 2 50-50. Itu tergantung dari settingannya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan melalui program network-nya. Kemudian untuk harganya sendiri itu dimulai dengan untuk level satunya, untuk tier levelnya aja itu cukup 5 DAI stablecoin. Ya, jadi artinya teman-teman di sini teman-teman tidak membeli paket pool, hanya membeli program matriknya aja. Maka level-levelnya itu dimulai dari 50 DAI stablecoin, level 2 100 DAI stablecoin. Di sini ada estimasi IDR-nya, di sini ada harga akumulasinya. Misalnya teman-teman ingin membeli sampai level 4, artinya dana yang diperlukan itu 12 jutaan. Nah, total 12 jutaan ini adalah akumulasi dari penambahan level 1, level 2, 3, dan 4. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian, teman-teman di sini juga cara mendapatkan Forcecoin instan itu dengan membeli tier level melalui Universe Pool Pack, paket lengkap.
Jadi teman-teman bisa mendapatkan instant force queen ketika teman-teman membeli paket pool. Jadi kalau paket pool itu artinya kita membeli tier levelnya atau matrix system networknya beserta dengan coin setnya atau microblok tadi, ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan coin set langsung dan untuk matrix sistemnya adalah potensi atau sistem bisnisnya. Nah, untuk harganya sendiri, ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan pembelian full fact, itu harganya dimulai dari 100 DAI stabil coin atau dolar. Kalau estimasi rupiahnya itu sekitar 1,6 juta. Oke. Kalau level 2-nya 200, level 3-nya 400, berlaku 2 kali lipat dari level sebelumnya. Kalau seandainya teman-teman ingin membeli level 3, ya artinya teman-teman harus membuka level 1, level 2, dan level 3. Maka akumulasinya itu adalah estimasi rupiahnya 11 juta. 11 juta angkanya dari mana? Dari penambahan atau akumulasi ini. Level 1, 1,6, ditambah 3,3, ditambah 6,6. Maka di sini akan muncul harganya 11 jutaan. Kalau teman-teman memutuskan membeli 9 level program full fact di Universe, maka teman-teman membutuhkan biaya itu 843 jutaan. Oke. Nah, jadi itu adalah nilai atau modal yang diperlukan untuk membeli program ini, Universe. Nah, setiap pembelian Force Queen, ya, teman-teman mendapatkan cashback token energi untuk NFT. Jadi ada cashback lagi. Gratis kita mendapatkan token energi. Jadi kalau teman-teman membeli coin set level 1, harganya 50 DAI stabil coin, ya, dapat Force Queen sekian. Kemudian sistem akan memberi yang namanya token energi. Nah, token energi ini nanti itu sangat dibutuhkan untuk memompa NFT, Just NFT. Kenapa? Karena Just NFT ini adalah aset masa depan untuk menumbuhkan passive income bulanan. Mungkin teman-teman hari ini kita belum mendapatkan NFT royalty, tapi seiring pertumbuhan dari bisnis yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya, semua orang akan mendapatkan ini. Nggak perlu cepat untuk mendapatkan Just NFT ini, bertahap ya mengumpulkan energi ini, nanti juga akan menuju pendapatan pasif. Maka teman-teman akan mendapatkan NFT level 1 aktivator dan disimpan aset tersebut, disimpan kemudian akan menghasilkan setiap bulan. Kemudian secara nilai market atau di marketnya NFT juga nilainya akan terus bertumbuh. Pendapatan dari NFT ini sifatnya itu tergantung dari perputaran ekosistem atau keuntungan. Jadi contoh kasus bulan ini mungkin teman-teman dapat misalnya ini 300.000 untuk level 1. Bulan depan itu belum tentu 300.000, bisa jadi 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi nggak dapat sama sekali kalau tidak ada keuntungan atau perputaran di dalam ekosistem. Jadi apa yang kita dapatkan di proyek ini, passive income yang kita dapatkan di proyek ini ada sebab akibatnya. Ada sebabnya, bukan kamuflase profit yang dibuat-buat. Ya, misalnya NFT menghasilkan 10% per bulan, bukan seperti itu. Itu kamuflase profit. Jadi hukum yang berlaku di proyek ini sesuai dengan hukum bisnis dan usaha pada umumnya. Pendapatan itu tidak bisa ditentukan per hari, per bulan, tapi bisa kita rata-ratakan. Misalnya contoh, pendapatan secara keseluruhan di Metaverse itu 200 juta per bulan. Itu masih bisa. Nah, itu adalah rata-rata pendapatan yang bisa dihitung. Tapi untuk angka fix, ini bukan BO, ini bukan money game. Jelas bahwa ini adalah bisnis yang mana nilai atau pendapatan yang kita dapatkan itu karena pertumbuhan, karena ada pergerakan. Sama seperti teman-teman membuka usaha, buka warung, teman-teman akan mendapatkan keuntungan karena ada pergerakan atau perputaran dari produk yang teman-teman kembangkan atau usaha yang sedang dikembangkan. Kalaupun kita membuka usaha misalnya, contoh kasus, dan tidak ada perputaran, tidak ada pergerakan, itu juga tidak akan menghasilkan, malah akan merugi. Nah, kasus ini itu logikanya sama di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman harus membuang pemikiran spekulasi. Rata-rata orang berbisnis online itu sudah siap dengan risiko. Risiko yang didapat, risiko ditipu. Tapi di sini tidak ada penipuan. Ini adalah bisnis sah, bisnis yang mempunyai karakter seperti bisnis pada umumnya. Tapi kita bergerak di online, di teknologi blockchain, di digital asset. Hanya itu bedanya. Secara hukum bisnis atau aturan itu sama. Karakternya sama. Pemahamannya juga sama seperti itu. Kemudian teman-teman juga mendapatkan Force Queen ini dari pembelian tambahan. Jadi ada menu di dalam dashboard masing-masing. Teman-teman bisa mendapatkan Force Queen tambahan yang mana teman-teman pastinya itu mengacu kepada tier level.
Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan distribusi secara bebas. Tetap ada perhitungannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau seandainya teman-teman mempunyai level 1 misalnya, artinya teman-teman akan mendapatkan distribusi sesuai dengan kalkulasi level 1 itu sendiri. Dan prioritasnya akan terjadi di level yang lebih tinggi untuk pendapatannya. Maka di sini ada pembagian, biasanya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, pembelian Porsquin tambahan ini itu dalam hal statusnya nanti ada presentasi yang masuk ke iDrop pool atau kolam antrian. Nah, pastinya program ini akan memprioritaskan teman-teman yang mempunyai level tinggi. Ya, pembelian Metaverse tambahan ini dialokasikan sesuai dengan level yang maksimum. Jadi semakin besar level kita di universe, itu semakin banyak hak kita untuk mendapatkan distribusi itu sendiri. Jadi di sini bukan jual cryptocurrency yang tanpa aturan. Ya, ada investor masuk, misalnya sekian miliar, ini cryptocurrency-nya seperti itu, seperti jual di pasar-pasar. Pada umumnya konsep ICO kan seperti itu. Ya, berapapun investor masuk tanpa ada proteksi sistem, tanpa ada aturan, tanpa ada program, dijual seperti jual cabai seperti itu. Bukan. Ini adalah konsep yang menggunakan konsep IDO, pengembangan atau distribusinya menggunakan aturan di dalam smart contract, perjanjian pintar yang sudah diatur oleh algoritma teknologi blockchain. Oke. Kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa Porsquin ini ada namanya inner balance. Inner balance ini adalah smart contract tambahan untuk fungsional dalam hal keamanan juga, ya. Inner balance ini hanya untuk wallet kripto yang mungkin dihack misalnya, ya, atau hilang kendali, ya. Teman-teman bisa memutuskan koneksinya sehingga setiap bonus yang masuk itu akan masuk ke inner balance dulu, nggak langsung ke Trust Wallet, ya. Tapi kalau selama wallet teman-teman aman, teman-teman bisa aktifkan sehingga instan bonus masuk ke wallet masing-masing. Bisa dilakukan seperti itu. Inner balance adalah sistem smart contract terpisah yang dapat teman-teman gunakan untuk menyimpan aset sementara. Semua keuntungan bisa masuk ke inner balance untuk waktu yang tidak terbatas dan menariknya kapan saja. Ya, semua orang bisa memilih apakah dia membutuhkan alat ini. Jadi ini inner balance itu bisa difungsionalkan ataupun kita abaikan. Oke. Kemudian untuk pembelian Universe Tier atau Queen Set atau Porsquin itu sangat disarankan untuk memasukkan saldo di inner balance dulu untuk kelancaran, untuk menghindari error, ya, untuk menghindari masalah jaringan. Contoh, misalnya saya ingin membeli tier level 1, harganya 100 DAI. Saya deposit, saya masukkan saldo ke Trust Wallet, kemudian ada saldo di Trust Wallet, baru deposit atau masukkan ke inner balance dulu. Setelah masuk ke inner balance, baru kita melakukan pembelian tier. Sehingga minim error dalam hal masalah jaringan. Itu fungsionalnya. Ya. Porsquin itu akan masuk ke inner balance ketika teman-teman membeli paket pool dan mendapatkan Porsquin itu, walaupun ini dinonaktifkan atau dikonekkan, itu tetap belum masuk ke Trust Wallet, tapi masuk ke inner balance dulu. Kapan ini bisa dikeluarkan? Ketika listing open market, ya, maka ini sudah bisa dimasukkan ke dalam Trust Wallet-nya masing-masing. Nah, jadi benar-benar konsepnya, metodenya menggunakan semuanya itu menggunakan smart contract, ya, pengaturannya tanpa ada campur tangan kontrol kendali sistem atau sentral tertentu. Oke, itu adalah bagian dari materi yang teman-teman juga harus pahami. Dalam hal ini sebuah informasi tentang produk Porsquin atau aset Porsquin, yang mana ini harus dipahami secara benar dalam hal menyampaikan informasi, karena ini bukan konsep cryptocurrency yang dulu pernah membuat banyak orang trauma. Bukan. Proyek-proyek cryptocurrency pada umumnya itu adalah untuk penipuan. Mereka bercerita cryptocurrency ini cryptocurrency yang dikembangkan oleh jenderal tertentu, akan digunakan untuk alat transaksi tertentu, nanti harganya sama seperti Bitcoin, ya. Kemudian orang-orang beli menggunakan cryptocurrency, ditransferlah ke wallet individu. Kemudian selesai distribusi, itu nanti dilistingkan. Ketika dilistingkan, yang tadi teman-teman orang-orang masyarakat, ya, belum sempat menjual, itu malah si pondernya, programmernya, perusahaannya yang menjual duluan. Akhirnya harganya down. Fungsionalnya nggak ada. Jadilah Queen scam. Bukan, ini bukan konsep cryptocurrency seperti itu. Ini adalah pengembangan cryptocurrency DeFi project. Nah,
Ada beberapa cryptocurrency yang dikembangkan dengan metode DeFi seperti ini. Teman-teman mungkin mengenal yang namanya YFI. YFI itu didistribusikan menggunakan smart contract mengacu kepada algoritma tertentu. Atau Queen Uni itu juga mengacu kepada transaksi yang teman-teman lakukan di DEX. Ada persentase, maka teman-teman akan mendapatkan hak berupa token Uni misalnya seperti itu. Nah, itu namanya token DeFi. Maka setiap teman-teman mengecek di market cap itu ada penjelasannya. Ini token dikembangkan dengan pola DeFi misalnya. Seperti itu. Desentralisasi finance. Maka Porcoin ini masuk di situ. DeFi finance. Ya, desentralisasi finance. Nah, jadi harapannya apa yang kita sampaikan malam ini itu menambah pemahaman. Dan teman-teman juga bisa melengkapi pemahaman ini agar lebih baik untuk hal pemasaran program ini. Dan teman-teman di sisi lain, proyek ini kan kompleks ya, banyak sekali yang harus kita pahami secara bertahap. Belum lagi nanti ketika Porcoin ini listing, kemudian kita dapat Porcoin untuk menjadikannya rupiah, fase atau tahapnya juga ada. Ya, dari Porcoin kita swap ke DAI, dari DAI kita jual jadi rupiah misalnya seperti itu. Nah, jadi polanya seperti itu. Metaverse ekosistem itu sangat lengkap ke depannya. Kita ada wallet sendiri. Ke depannya nggak perlu lagi pakai token pocket, nggak pakai trust wallet. Kita punya wallet sendiri. Ya, dikembangkan oleh komunitasnya Metaverse sendiri. Kita juga punya market atau pasar NFT sendiri. Market NFT Metaverse bukan hanya untuk menjual NFT royalty, bukan. Salah pemahamannya. Market NFT yang ada di Metaverse ekosistem kapasitasnya sama seperti OpenSea. Jadi bukan hanya tentang NFT royalty yang bisa dijual belikan, tapi NFT secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi ini menarik sekali ketika konsep ini sempurna nanti, kita sudah berada di awal, kita sudah mengikuti sejarah ini, dan kita masuk dan terlibat dalam pengembangan ini, itu sesuatu hal yang membanggakan. Sesuatu hal yang bisa diwariskan, diceritakan. Apa yang kita dapat bukan hanya uang, tapi ilmunya. Mungkin teman-teman tidak mengerti tentang cryptocurrency sebelumnya, Metaverse hadir, teman-teman mengerti. Mungkin teman-teman tidak mengerti tentang trust wallet, Metaverse hadir, teman-teman mengerti. Nggak ngerti blockchain, nggak ngerti desentralisasi, nggak ngerti perbedaan scam, penyebab scam, nggak ngerti tentang perbedaan sentral dan desentral. Metaverse hadir, kita mengerti semua itu. Kapasitas kita lebih baik, standar internasional. Bisnis ini adalah global, artinya kapasitas kita meningkat. Ya, nilai kita bertumbuh secara apa yang kita jalani. Itu berbicara dari nilai atau value untuk orang yang terlibat di proyek ini. Belum lagi kita berbicara tentang nilai uang yang ditumbuhkan dari program ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan malam ini ya menjadikan sebuah semangat baru, kita mendapatkan aset yang kedua, NFT kita dapatkan, Porcoin kita dapatkan, sistem bisnis permanen kita dapatkan, ke depannya kita punya platform Metaverse, punya wallet sendiri, punya market sendiri, semuanya punya kita. Ya. Jadi cukup banyak yang kita dapatkan di sini dengan modal kecil. Bisnis kapasitasnya global, teknologinya hebat, kita bisa masuk dengan modal yang minim. Ya, dengan kapasitas kita mendapatkan banyak peluang. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengasah pemahamannya, bagaimana teman-teman meningkatkan kapasitas individunya masing-masing. Karena sehebat apapun bisnis, ketika teman-teman tidak meningkatkan dalam hal individunya, pemahamannya, malas belajar, tidak mau mempromosikan, dalam hal ini tidak ada fungsionalnya bisnis sehebat ini. Ya, mungkin ada peluang baik yang kita dengar, tapi kita tidak aktif dalam hal melibatkan diri, ya tetap fungsionalnya tidak maksimal kita dapatkan. Walaupun teman-teman bisa mendapatkan pasif di proyek ini, tapi untuk percepatannya, orang-orang kaya, orang-orang sukses itu dari orang aktif. Tidak akan pernah teman-teman temukan orang kaya, orang sukses itu dari orang pasif. Pasti mereka kaya dulu, nanti masuk ke pasif itu hal yang wajar. Tapi kalau pasif yang menjadi target awal, teman-teman ingin sukses, itu adalah kesalahan di dalam pemahaman bisnis. Harapannya apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah pemahaman baru dalam hal Porcoin. Dan setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sharing sebentar. Tadi Bang Aris bilang sampai jam 11. Dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand atau menulis di kolom chat. Pertanyaan bersifat umum, tidak harus mengacu ke tema, teman-teman bisa bertanya tentang apapun. Sifatnya sharing santai, diskusi, karena ini adalah keluarga, kita sudah bergabung semua, dan pastinya ngobrol santai, ya diskusi positif itu adalah hal yang terbaik. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, Bang Aris. Oke, terima kasih Pak Kensi atas presentasinya. Teman-teman semua, nanti kalau
tertinggal bisa disetel kembali.